Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Brandinus Alvino dengan NIM 202253061 akan menjelaskan akan mempresentasikan program tugas 4 PPSI, yaitu analisa program JST, metode backpropagation pada kasus program pengenalan karakter atau karakter recognition. Terbelakang dari tugas ini yaitu jaringan saraf tiruan. Itu kita mempelajari jaringan saraf tiruan atau artificial neural network yang merupakan salah satu model pembelajaran mesin yang diinspirasi dari jaringan saraf organik. JST sering digunakan dalam model prediksi, filter spam, dan pengenalan karakter. Salah satu metode pelatihan dalam JST adalah metode backpropagation. Backpropagation sendiri digunakan karena lebih efisien dan akurat. Di sini kita akan belajar tentang pertanyaannya, itu ada 3, yaitu bagaimana cara melatih program pengenalan karakter dari dataset, dan bagaimana cara kerja algoritma backpropagation, dan bagaimana akurasi dari pelatihan program. Sumbernya saya ambil dari GitHub yang dimiliki oleh user bernama Abhinav Thukral. Untuk datasetnya dia didapat dari Kaggle, karena di kode sumbernya tidak disediakan dataset. Terus kita cari sendiri, yaitu dibutuhkan dataset MNIST, yaitu dataset yang berisi tentang pengenalan karakter dalam format CSV. Teknologi yang digunakan yaitu jaringan saraf tiruan, algoritma backpropagation dengan bahasa pemrograman Python, dengan library yang digunakan yaitu Pandas, NumPy, dan Time. Simulasi data, simulasi dilakukan pada komputer lokal komputer ini, dan kita akan batasi. Kita langsung aja. Neural network. Ya, ini Py3. Nah, kita jalankan. Ini sudah jalan. Untuk kode programnya bisa dilihat di sini. Kita nanti akan saya jelaskan satu-satu. Mulai dari pertama, yaitu dari persiapan program, kita loading library-nya yaitu Pandas, NumPy, dan Time. Untuk Time kita ganti time clock karena ini sudah deprecated, tidak bisa digunakan kembali. Kita ganti dengan time process time dan gunakan timer CPU. Kemudian ke bagian program kedua, untuk membaca dataset MNIST, akan mencari file training yang berjudul ini MNIST train.csv dan melakukan normalisasi pada data apabila diperlukan. Untuk agar pelatihannya cepat, kita batasi menjadi 4000 baris. Kemudian bagi dataset menjadi training dan data testing. Nah, di sini untuk blok ketiga ya, ini datanya kita bagi menjadi 2, yaitu data training dan data testing. Nah, kemudian untuk fungsi aktivasinya menggunakan ReLU dan softmax. ReLU yaitu Rectified Linear Unit digunakan untuk hidden layer, sementara softmax untuk output layer. Untuk bobotnya di-generate secara acak pada setiap layer dan menambahkan satu sebagai bias. Bias ini digunakan agar bobotnya itu tidak selalu 0, jadi nanti bisa lebih fleksibel dan tidak selalu melewati garis 0. Kemudian kita masuk algoritmanya. Sebelum backpropagation kita menggunakan yaitu feed forward, di mana kita melakukan feed
yaitu masukkan data dari dataset ke dalam jaringan saraf ini untuk kemudian dianalisa oleh backpropagation, di mana akan menganalisa kesalahan yang terjadi dan prediksi dari feed forward dari sebelumnya itu feed forward. Nah, kemudian dari dua tahapan tersebut dalam pelatihannya kita akan melakukan looping dalam tahap ini dalam satu epoch, yaitu dari semua baris data yang dimasukkannya menggunakan metode yang stokastik, yaitu data akan diproses satu-satu, tidak menggunakan batch, untuk kemudian dicatat akurasi dan waktunya. Nah, di dalam running ini kita menggunakan yaitu satu hidden layer dan 50 node, learning rate-nya yaitu 0,01, satu epoch dengan data latih 90%, untuk kemudian bisa ditampilkan hasil dari pelatihan tersebut. Seharusnya udah selesai ya, kita bisa melihat akurasinya 0,733 dengan waktunya ini, jadi dan totalnya 0,7043, karena ini 4000 data 0,7. Kalau seandainya tanpa batasan bisa naik menjadi 0,8253. Ya, demikian presentasi dari tugas saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.